dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin, saudara. Siap hati kita untuk memuji dan menyembah. Amin. Saudara bagi Yesus Tuhan yang akan jaya dengan surga kita tinggi dan kita muliakan. Dialah segalanya bagi setiap kita, saudara. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, waktu dan kesempatan bila mana kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami sudah mempersiapkan diri kami Tuhan untuk bertemu dengan Engkau di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik sebab Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang mengasihi setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, dengan rendah hati, dengan hati terbuka, hati yang rindu untuk memuji dan menyembah, mengagungkan Engkau. Engkaulah Raja mulia itu yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini, awal pertengahan akhirnya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang rindu memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara lagi, mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami datang membawa pujian kami. Sembahkan hati bagi-Mu.
siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. membawa sesuatu bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita pujikan.
Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Kita bangga ya saudara ya bicara anak Tuhan. Haleluya. Mari beri salam kiri kananmu. Engkau diberkati Tuhan. Sapa saudaramu saudara. Beri salam kiri kanan saling memberkati. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun memberkatiku. Mari jemaat katakan, tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan, begitu mengasihiku. Terima kasih. Sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang
kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat-Mu datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, hidup kami, iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa, menjadi seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai persan Tuhan bersetiap kami pagi ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Sedang kembali bersuara. Suara monitor kita bisa dikecilin dikit supaya ada feedback. Suara bassnya juga bisa dikecilin dikit supaya ada feedback. Oke, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Kirbat yang baru. Sekali lagi, Kirbat yang baru. Kita akan melihat dan membuka dari Alkitab pada Injil Matius pasal yang ke-9 di ayat yang ke-17. Matius pada pasal yang ke-9 di ayat yang ke-17. Saya akan membacakan, Bapak Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan membuka Alkitab saja. Matius 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua atau kirbat. Karena jika demikian, kantong itu atau kirbat itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong atau kirbat itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong atau kirbat yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mencermati perikop ini, judul perikopnya itu adalah hal berpuasa. Ya, saya tidak bicara tentang puasanya, tetapi yang kita lihat, kita akan belajar bersama pagi ini adalah tentang kirbat yang baru atau kantong yang baru. Ya. Nah, waktu itu murid-murid Yohanes Pembaptis dan beberapa orang Farisi datang pada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, pertanyaan mereka, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Ya, rupanya waktu itu ada satu kebiasaan, ada satu tradisi dari orang-orang Farisi, demikian juga dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Ada kalanya waktu-waktu tertentu, saat-saat tertentu mereka itu berpuasa. Dan kalau mereka berpuasa, ya itu kalau Bapak Ibu baca, Tuhan pernah menegur. Kalau mereka berpuasa, mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu orang yang berpuasa. Bagaimana supaya kelihatan mereka berpuasa? Dikatakan rambutnya itu acak-acakan. Jadi kalau waktu tidak berpuasa, rambutnya disisir dengan rapi, dengan baik. Tapi kalau waktu berpuasa itu rambutnya acak-acakan. Mukanya tidak dicuci, sehingga mukanya juga kelihatan kusut, lencu, berminyak, dan sebagainya. Sehingga orang kalau melihat ciri-ciri orang yang seperti itu, wah, ini orang yang lagi puasa.
Nah itulah sebabnya Tuhan menegur dalam salah satu bagian di Injil itu dikatakan, mengapa kamu berpuasa untuk dilihat manusia? Kalau kamu berpuasa, mukamu tidak dicuci, rambutmu tidak disisir, sehingga orang tahu kamu berpuasa. Padahal kalau puasa yang benar itu tidak demikian. Tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, tidak perlu dipamerkan, cukup urusan pribadi dengan Tuhan. Berdoa pun sama. Orang-orang Farisi kalau berdoa, mereka berdoa itu di jalan umum, jalan raya, di pasar-pasar mereka berdoa. Supaya apa? Pamer. Dilihat oleh orang di sekitarnya, wah ini orang lagi berdoa, ini orang suci, orang alim, orang yang suka berdoa. Tuhan bilang kalau berdoa tidak perlu seperti itu. Kalau berdoa masuklah ke dalam kamar, ruangan yang tertutup, tutup pintunya, kunci pintunya, berdoalah dari tempat yang tersembunyi kepada Bapakmu yang di surga. Ya, jadi urusan pribadi dengan Tuhan tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, tidak perlu dipamer-pamerkan. Nah, itulah sebabnya ketika orang Farisi, murid-murid Yohanes Pembaptis melihat murid-murid Tuhan Yesus yang sedang bersama-sama Tuhan Yesus tidak dalam kondisi demikian, tidak juga kelihatan berpuasa, karena puasa waktu itu mereka tidak makan, ya, juga ada kalanya bahkan tidak minum. Nah, kenapa nih murid-muridnya Tuhan Yesus selalu bersama Tuhan Yesus itu selalu makan, selalu minum, ya, tidak pernah kelihatan puasa. Nah, itulah sebabnya mereka bertanya dalam perikop yang baru kita baca. Nah, kemudian Tuhan menjawabnya dalam bentuk perumpamaan. Ya, kalau Bapak Ibu baca, Tuhan bilang waktu mempelai laki-laki itu ada bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana mungkin sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu berpuasa? Kan mereka sedang bersuka cita bersama dengan mempelai laki-laki. Mereka akan makan bersuka cita bersama. Nanti kalau tiba waktunya mempelai laki-laki itu tidak ada bersama mereka, barulah itu waktunya mereka berpuasa. Karena puasa itu hakikatnya adalah tanda duka cita. Jadi puasa itu tanda duka cita. Duka cita karena dosa kesalahan yang sudah dilakukan. Kita berduka cita karena dosa yang sudah dilakukan, berpuasa. Duka cita mungkin karena satu keadaan yang sedang terjadi, kita berpuasa. Nah, jadi puasa itu tanda duka cita. Nah, Tuhan Yesus bilang, ini murid-muridku sedang bersama-sama dengan aku. Aku ini mempelai pria. Nah, murid-muridku itu sahabat-sahabatku, sahabat mempelai pria. Lah kalau bersama dengan mempelai pria, bersama dengan aku, sang raja damai, sang pemberi sukacita, loh kenapa mereka mesti berpuasa? Tidak perlu, karena Pak lagi bersama dengan aku. Nanti kalau tiba waktunya, tidak lagi bersama dengan aku, barulah itu waktunya mereka berpuasa. Ya, itu latar belakangnya. Ya, latar belakang mengapa muncul ayat tentang perumpamaan kantong atau kirbat yang baru dan anggur yang baru. Ya, jadi kalau kita membaca satu perikop itu kita mempelajari, kita bisa tahu apa maksud tujuan satu ayat. Ya, jadi jangan cuma sekedar mengutip mengambil satu ayat langsung kita jadikan dasar pemikiran kita tanpa mengetahui latar belakang perikop itu apa. Bahaya, ya, karena kalau demikian akhirnya kita bisa salah mengartikan, salah menafsirkan, dan ini sering terjadi. Ya, jadi bahaya, ya, jadi kita perlu tahu. Nah, itu latar belakangnya. Nah, ketika Tuhan memberikan pengertian seperti itu, ini adalah pengertian kebenaran yang baru. Buat orang Farisi, buat murid-murid Yohanes Pembaptis, mereka belum pernah mendengar tentang hal ini, tentang tidak berpuasa karena ada sahabat, ada mempelai laki-laki yang sedang bersama-sama. Ini satu pemahaman yang baru, yang mereka belum pernah mengerti sebelumnya, sehingga mereka mungkin sulit untuk mengertinya. Nah, sekarang kita akan belajar. Itulah latar belakangnya, ya. Nah, Tuhan lalu berikan perumpamaan. Salah satunya perumpamaan adalah tentang anggur yang diisikan ke dalam kantong atau kirban. Ya, jadi kantong
kirbat itu tempat atau wadah untuk anggur itu dimasukkan ke dalam kantong atau kirbat itu. Nah, Tuhan berkata, bagaimana mungkin anggur yang baru dimasukkan dalam kantong atau kirbat yang lama? Tidak mungkin. Ya, karena apa? Kalau anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong kulit atau kirbat yang lama, maka kantong kulit atau kirbat itu akan robek, ya, retak, pecah, bocor, sehingga akhirnya anggur yang baru itu terbuang. Nah, mengapa terkoyak atau robek? Ternyata kantong kulit lama diisi anggur yang baru itu bisa robek, bisa terkoyak karena dua hal. Yang pertama, anggur itu mengalami proses. Ada kalanya, ada waktunya anggur itu akan mengalami proses fermentasi, proses yang membuat dia itu mengembang, ya, itu anggur. Yang kedua, kantong kulit yang tua, yang lama, itu biasanya menjadi keras atau tidak elastis. Sekali lagi ya, mengapa anggur yang baru diisikan dalam kantong kulit atau kirbat yang lama, itu kantong kulitnya bisa terkoyak? Ada dua alasan, ada dua sebab. Yang pertama, anggur itu mengalami proses fermentasi. Anggur itu mengembang, ya, mengembang karena proses fermentasi. Yang kedua, kantong kulit yang lama, kirbat yang lama, itu biasanya semakin tua usianya, semakin keras, semakin tidak elastis. Nah, kalau kantong kulitnya semakin keras, diisi dengan anggur baru yang akhirnya bisa mengalami proses mengembang, fermentasi, otomatis ada satu momen, ada satu saat kantong kulit itu pecah. Ya, bahan-bahan yang terbuat dari kulit, bahan-bahan yang terbuat dari karet, itu biasanya bertambah usia, itu semakin tidak elastis. Dan biasanya airnya mudah pecah. Contoh, kalau Bapak Ibu mempunyai tas, ya, dari kulit asli ya, bukan imitasi, itu biasanya seiring bertambah umur, itu tasnya makin lama, meskipun kulit asli, bikinan yang paling bagus, paling mahal, bertambah umur semakin lama, itu akan tiba saatnya, itu kulitnya, bahan kulitnya itu tidak lagi elastis seperti waktu baru, jadi keras. Dan kalau keras lama-lama, ada waktunya itu kulit mulai retak-retak. Bahasa Jawanya itu meletek-meletek, ya, mulai retak-retak. Meskipun itu kulit yang mahal, akan mengalami proses seperti itu pada waktu-waktu di kemudian hari. Entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tergantung bahan kulit, tergantung penyimpanan. Ada waktunya nanti retak-retak. Nah, kalau sudah lama, akhirnya apa? Pecah. Itu kulitnya bisa pecah, tidak elastis. Ya, jadi karena itu kalau saya usul, sudah tidak usah beli bahan kulit, ya, mahal-mahal. Satu saat juga retak, ya, beli saja bahan imitasi. Yang awet, ya, tidak perlu bingung-bingung kapan dia kata imitasi itu rusak, ya, tidak bingung. Kalau tas kulit harganya 20 juta, 30 juta, retak, rusak. Ini yang punya ini bisa nangis, ya, bisa kebingungan, waduh kok bisa seperti ini ya. Nah, itu kulit seperti itu. Ban mobil juga begitu, terbuat dari bahan karet. Ada umur pakainya, ya, orang yang tidak ngerti bilang ban mobil itu bisa dipakai seumur hidup. Nah, itu yang tidak ngerti. Kalau yang ngerti, ban mobil, ban kendaraan itu punya umur pakai. Ada waktunya. Ada yang bilang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi yang pasti ada umurnya. Kalau dipakai seumur hidup, saya berani pastikan, mungkin di atas usia tertentu 10 tahun, 15 tahun. Ketika dipakai,
meskipun ban itu kembangannya masih tebal, tapi karena karetnya sudah kaku, karetnya sudah tidak elastis, karetnya sudah keras, maka satu waktu ban yang keras ini akan pecah. Dan itu menyebabkan terjadi banyak kecelakaan. Apalagi kalau kecepatan tinggi di jalan tol, bannya pecah, dor, wah, tidak bisa dikemudikan. Apalagi kalau roda depan, tidak bisa dikendalikan. Nabrak pembatas jalan, nabrak pengguna jalan yang lain, kecelakaan terjadi. Mengapa? Karena ada usia pakai. Semakin lama, semakin tua, semakin keras. Nah itu ya, jadi bahan-bahan yang dari bahan karet, dari bahan kulit itu ada umurnya, ya. Semakin tua, semakin lama, semakin keras, semakin tidak elastis, hanya sampai pada satu titik retak, pecah, dan sebagainya. Nah kantong kulit atau kirbat itu juga sama, ada umurnya. Kalau kantong kulit ini sudah tua, sudah lama, terus digunakan, lama-lama tidak elastis, keras, kaku, semakin lama semakin keras, semakin kaku, semakin tidak elastis, sampai pada satu titik mulai muncul retak-retak. Sudah gitu diisi anggur yang baru. Anggur yang baru mengalami proses mengembang, proses memuai, proses fermentasi, menekan kantong kulit atau kirbat yang tua, semakin berpotensi retak, berpotensi pecah, berpotensi hancur. Nah kalau sudah demikian akhirnya apa? Terbuang, anggurnya terbuang. Padahal ini anggur yang baru. Nah itu ya. Jadi Tuhan memberikan bentuk perumpamaan seperti itu. Nah sekarang kita akan belajar tentang pemahaman anggur yang baru harus diisikan kepada kantong kulit atau kirbat yang baru pula, supaya Pak tidak terbuang, tidak menjadi sia-sia. Nah, sekarang kita akan lihat anggur yang baru itu bicara tentang pemahaman firman Tuhan yang benar. Sekali lagi, anggur yang baru itu bicara tentang pemahaman firman Tuhan yang benar. Ya, memang di bagian lain ada konteks yang berkata anggur yang baru itu bicara tentang kuasa Roh Kudus. Tidak salah. Tapi di konteks ini anggur yang baru itu bicara tentang pemahaman, pengertian, pemahaman firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya, yang benar. Hal-hal yang besar dari Tuhan yang disediakan bagi umatnya. Ya, jadi anggur yang baru bicara tentang pemahaman firman Tuhan yang benar, juga bicara tentang hal-hal yang besar dari Tuhan yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya, buat umat-umatnya, buat pengikut-pengikutnya. Disediakan hal-hal yang besar, ya, yang tidak terpikirkan. Seperti tadi pujian berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah ini hal-hal yang besar, yang tidak terduga, yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah didengar, Tuhan sediakan. Ini hal-hal yang besar dari Tuhan yang disediakan bagi anak-anaknya. Nah ini anggur baru. Jadi anggur baru bicara tentang dua hal ini. Pemahaman firman Tuhan yang benar dan hal-hal besar dari Tuhan yang disediakan bagi umat-umatnya. Nah, anggur yang baru dikatakan harus disimpan, dimasukkan, diletakkan dalam kirbat yang baru pula. Kalau tidak, kirbat atau kantongnya lama, tidak bisa. Nah, kirbat yang baru itu bicara tentang tiga hal. Nah, kita akan belajar bersama saudara ya. Inilah judul renungan firman Tuhan, kirbat yang baru. Kirbat yang baru itu bicara tentang tiga hal. Yang pertama, kirbat yang baru itu bicara tentang menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Sekali lagi, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan.
Kalau kita rindu supaya anggur yang baru itu bisa masuk tersimpan dalam kirbat yang baru, kita sebagai kirbat atau kantung kulit yang baru, itu yang pertama harus menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. 2 Korintus pada pasal yang kelima di ayat yang ke-17. Kita akan lihat 2 Korintus 5 di ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi siapa saja kalau dia ada di dalam Kristus, sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, maka ia akan menjadi ciptaan yang baru. Dicipta ulang menjadi ciptaan yang baru. Mengapa menjadi ciptaan baru? Karena semua manusia itu sudah ada di bawah dosa. Kodrat dosa itu sudah ada dalam diri manusia semenjak manusia lahir. Itu sudah ada. Dosa itu menurun, dosa turunan dari nenek moyang, dari Adam, Hawa, itu menurun kepada keturunan berikutnya, keturunan berikutnya, keturunan berikutnya. Bapak Ibu Saudara saya termasuk di dalamnya. Kodrat dosa, keadaan berdosa itu ada dalam kehidupan setiap manusia. Itulah sebabnya dikatakan kecenderungan manusia kepada yang jahat, kepada yang dosa. Naturnya itu sudah dosa. Ya, jadi secara alam itu sudah jadi dalam keadaan dosa. Kodratnya sudah dalam keadaan dosa. Diajari yang baik sulit, tapi kalau melakukan yang jelek, yang jahat, yang buruk, yang dosa, tidak perlu diajari. Itu bisa muncul sendiri, melihat sebentar bisa minum. Tapi kalau yang baik, aduh, susahnya, sulitnya, minta ampun, mesti diajari berulang-ulang, ditanamkan, dinasehati, diingatkan, ditegur, supaya apa? Diajari ke arah yang baik. Nah, ini bukti bahwa natur manusia itu sudah dosa. Ya, kodratnya sudah dosa. Nah, ketika manusia ada di dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu kita memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada korban Kristus di atas kayu salib, maka kodrat dosa, dosa yang ada dalam dirinya itu sudah dibereskan oleh Kristus yang mati dan bangkit buat orang yang percaya kepadanya. Sudah dibereskan. Tidak lagi hidup di bawah dosa, tidak lagi hidup dikuasai dosa. Ya, Kristus sudah membereskannya buat kita. Nah, karena itu ayat ini berkata, siapa yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara saya seharusnya sudah termasuk dalam ayat ini. Siapa yang sungguh-sungguh ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Dicipta ulang. Waktu lahir ada di bawah keadaan berdosa, tapi setelah mengerti kebenaran, percaya Tuhan Yesus, korban Kristus menghapus dosa, dosa dibereskan, tidak lagi di bawah kuasa dosa, tapi sekarang dicipta ulang menjadi ciptaan yang baru. Anak-anak Tuhan, orang-orang merdeka, dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, itu yang dikatakan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah tiba. Nah, harusnya kalau umat Tuhan mengerti hari ini, umat Tuhan tidak berani hidup sembarangan. Kalau dia sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, oh Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit buat aku, maka sekarang aku tidak berani hidup sembarangan. Ditandai setelah kita percaya Tuhan Yesus, bukan cuma percaya Tuhan Yesus, Tuhan mau sekarang kita juga masuk dalam baptisan. Ya, nah, tentu Bapak Ibu Saudara yang sudah jadi pengikut Tuhan, yang sudah jadi anak Tuhan, setelah sekian lama jadi anak Tuhan, ambil bagian dalam baptisan. Saya ngambil keputusan, saya ikut baptisan. Baptisan tanda kita menguburkan hidup yang lama. Hidup yang lama ditinggalkan, masuk dalam hidup yang baru bersama Tuhan. Nah, ini yang dikatakan ciptaan yang baru. Nah, kirbat yang baru,
kantong kulit yang baru itu bicara yang pertama tentang ciptaan baru di dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu untuk bisa menerima anggur yang baru, dikatakan anggur baru itu harus diisikan di dalam kantong kulit atau kirbat yang baru juga. Nah, supaya kita bisa jadi kantong kulit atau kirbat yang baru, menerima anggur yang baru. Anggur yang baru itu bicara tentang pemahaman firman Tuhan yang benar, bicara juga tentang hal-hal besar yang Tuhan sediakan buat umat-umatnya. Maka yang pertama, kita harus jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Ya, mengapa saya katakan sungguh-sungguh ada dalam Tuhan? Karena ada umat Tuhan yang sudah belasan tahun, puluhan tahun jadi umat Tuhan, tapi tidak pernah jadi ciptaan baru. Karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Enggak. KTP-nya Kristen, bahkan mungkin sering beribadah, tapi dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Enggak. Dia nggak jadi manusia baru. Dia tidak jadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama tetap terus dilakukan. Kalau suka menipu, dulu suka menipu, jadi anak Tuhan ya tetap sama, suka menipu. Tidak ada perubahan. Ya, dulu mungkin sukanya menyimpan kebencian, jadi anak Tuhan juga sama, tetap masih suka menyimpan kebencian, dendam. Tidak ada perubahan dalam hidupnya, tetap sama. Cuma KTP-nya saja sekarang jadi Kristen. Tapi hidup baru, manusia baru tidak ada dalam dirinya. Nah, orang yang seperti ini itu bukan kantong baru, bukan kirbat baru. Maka orang yang seperti ini, meskipun dia sudah jadi Kristen 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia tidak pernah siap menerima anggur baru yang Tuhan sediakan. Tidak pernah siap. Karena masih lama, bukan ciptaan baru. Seperti kantong kulit yang tua, seperti kirbat yang lama. Kalau diisi anggur baru, retak, pecah, robek, terkoyak. Demikian juga anak Tuhan yang tidak menjadi ciptaan baru, tidak bisa menerima pemahaman firman Tuhan yang benar, hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan, tidak bisa menerima, tidak siap menerima. Akhirnya meskipun sudah jadi Kristen sekian lamanya, tidak pernah mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Tuhan, tidak pernah mendalam di dalam firman Tuhan, tidak pernah. Bahkan kalau dengar firman Tuhan itu malas. Ada anak Tuhan seperti itu. Tapi saya berdoa supaya jemaat GBI Raya nggak ada yang seperti itu. Ada anak Tuhan kalau dengar firman Tuhan itu bosan. Aduh, firman Tuhan kok gitu-gitu bosan. Aku senangnya kalau di gereja itu cuma satu, nyanyi. Kalau sudah waktunya nyanyi, habis nyanyi selesai, wes bosan. Lalu mulai ya karena bosan, karena nggak suka. Nah, akhirnya mulai lakukan yang lain. Waktu dengar firman main handphone. Waktu dengar firman pikirannya ada di tempat lain. Dan yang lebih lagi waktu dengar firman ngantuk. Bisa percaya di tempat yang tidak ada. Ya, karena semua antusias untuk dengar firman Tuhan. Kita perlu belajar pemahaman firman Tuhan yang benar supaya iman rohani kita bertumbuh. Ya, itu bicara tentang anggur yang baru. Karena kita sudah jadi ciptaan baru, baru bisa menerima anggur yang baru. Ini yang pertama. Jadi kantong kulit yang baru, kirbat yang baru. Yang pertama itu bicara tentang ciptaan yang baru. Yang kedua, kantong kulit yang baru atau kirbat yang baru, yang siap menerima anggur baru. Yang kedua, itu bicara tentang pola pikir yang baru. Sekali lagi, pola pikir yang baru. Bukan cuma mengenakan manusia baru karena ada dalam Tuhan, tapi yang kedua punya pola pikir yang baru. Roma 12 di ayat yang kedua. Mari kita lihat Roma pasal 12 di ayat yang kedua. Ini salah satu ayat yang populer, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata berubahlah oleh pembaharuan budi ini bicara tentang punya pola pikir yang baru. Pola pikirnya nggak seperti yang lama, tapi punya pola pikir yang baru. Kalau pola pikir yang lama itu seperti orang yang nggak mengenal Tuhan, seperti orang di luar sana. Itu pola pikir yang lama. Tapi kalau punya pola pikir yang baru, berubah oleh pembaharuan budi, dia bisa mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu punya 3 ciri. Ayat ini berkata kehendak Tuhan itu baik, berkenan kepada Allah, dan sempurna. Sekali lagi, kehendak Tuhan itu baik, berkenan kepada Allah, dan sempurna. Itu kehendak Tuhan. Nah, umat Tuhan yang mengalami perubahan pola pikir, semakin dia berubah pola pikirnya, semakin pola pikirnya diperbarui, punya pola pikir baru, maka dia akan bisa semakin menangkap dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kehendak Tuhan itu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau ada umat Tuhan, dia berkata, saya tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Seumur hidup saya mengiring Tuhan, saya tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Selalu tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Wah, bahaya. Ini berarti umat Tuhan yang tidak bertumbuh di dalam pola pikir yang baru. Tidak mengalami perubahan pola pikir. Pola pikirnya masih seperti orang di luar, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Tidak pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya tidak bisa menerima anggur baru, menerima firman, pemahaman firman yang benar, sulit. Dia ngomong, firman Tuhan itu tidak masuk akal, firman Tuhan itu tidak cocok. Jadi setiap kali ada kebenaran firman disampaikan, setiap kali kehendak Tuhan dinyatakan, selalu dia tidak bisa menerima. Dia merasa tidak cocok, tidak masuk akal, tidak masuk pikiran. Nah, mengapa? Karena pola pikirnya masih lama. Seperti orang di luar sana, pola pikirnya lama. Nah, ini sudah jadi anak Tuhan, tapi pola pikirnya masih lama. Akhirnya tidak pernah bisa mengerti kehendak Tuhan, tidak bisa memahami firman Tuhan dengan benar, tidak bisa menerima hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Tidak bisa, karena tidak mengalami pembaharuan di dalam pola pikir. Ya, jadi yang kedua, kirbat yang baru itu bicara tentang pola pikir yang baru. Jadi kalau kita mau menerima anggur yang baru dari Tuhan, kita harus jadi kirbat yang baru. Yang pertama, kirbat yang baru bicara tentang hidup baru. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, manusia lama ditinggalkan, dikuburkan, masuk dalam hidup yang baru. Yang kedua, punya pola pikir yang baru, berubah oleh pembaharuan budi, tidak serupa dengan dunia, tidak serupa dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pola pikirnya berubah, pola pikir baru, sehingga bisa mengerti, membedakan mana kehendak Tuhan. Oh, kehendak Tuhan itu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, itu begini, bisa nangkep, bisa ngerti. Tapi kalau anak Tuhan yang tidak mengalami pola pikir baru, tidak pernah bisa ngerti kehendak Tuhan. Seumur dia mengiring Tuhan, tidak pernah bisa ngerti. Ya. Karena pola pikirnya tidak baru. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, kirbat yang baru itu bicara yang ketiga tentang hati yang baru. Sekali lagi, hati yang baru. Kita buka Yeskiel pasal 36 di ayat yang ke-26. Yeskiel pada pasal 36 di ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang ketiga, kirbat yang baru itu bicara tentang hati yang baru.
Bukan cuma sekedar pola pikir, tapi sekarang hatinya juga harus baru. Hati yang baru itu punya dua ciri. Saudara. Ya kalau saudara cermati tadi ayat Yeskiel 36 ayat 26. Hati yang baru itu punya dua ciri. Ciri yang pertama, hati yang baru itu adalah hati yang lembut. Hati yang lembut. Jadi kalau ada umat Tuhan hatinya keras, itu berarti hatinya belum baru. Karena hati yang baru itu hatinya lembut. Tuhan bilang, aku menjauhkan dari kamu hati yang keras. Ada semua orang-orang yang hatinya keras sekalipun sudah jadi umat Tuhan. Ada. Contohnya siapa? Di Alkitab saudara bisa baca dengan jelas. Siapa bangsa yang hatinya keras? Bangsa Israel. Ini umat pilihan loh. Umat pilihan Tuhan sendiri. Tapi punya hati yang keras, tegar, tengkuk. Ini hati yang tidak baru. Nah, hati yang seperti ini, hati yang keras. Bagaimana mungkin mau menerima anggur baru? Tidak mungkin. Terkoyak, pecah. Anggur barunya terbuang. Hati yang keras tidak bisa menerima pemahaman firman Tuhan yang benar. Tidak bisa. Tidak siap menerima hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Tidak siap. Karena apa? Hatinya keras. Hatinya belum baru. Saya ingat dulu satu pujian berkata, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi. Bapa, bentuklah hidupku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana di dalam hidup. Nah ini biarkan menjadi doa kerinduan kita bersama. Tuhan, lembutkan hatiku supaya hatiku jangan keras. Di Yeremia dikatakan hati manusia itu penipu. Hati manusia ini seringkali menipu. Menipu siapa ya? Menipu diri kita sendiri. So. Jadi hati kita ini seringkali menipu diri kita. Sehingga hatinya itu jadi membatu. Hatinya itu jadi keras. Nah kalau hati sudah jadi keras, hati sudah jadi membatu, siapakah yang sanggup untuk mengubah, untuk melakukan sesuatu kepada hati yang sudah keras, mengeraskan hati seperti bangsa Israel? Binasa, tidak bisa masuk tanah Kanaan karena hatinya keras. Jadi ciri yang pertama, hati yang baru itu adalah hati yang lembut. Hati yang lembut itu berarti hati yang siap untuk menerima. Waktu Tuhan ngomong sesuatu, kita siap menerima. Waktu Tuhan menegur sesuatu, kita siap menerima. Tapi kalau hati yang keras, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, menolak. Ketika Tuhan menegur, ngamuk. Waduh, itu hamba Tuhan itu tidak benar. Masa firman Tuhan disampaikan ngantem kanan, ngantem kiri? Enggak. Firman Tuhan itu bukan ngantem kanan, ngantem kiri. Firman Tuhan disampaikan itu justru untuk membuat kita ini jadi ngerti yang benar itu bagaimana. Dan ada bagian firman Tuhan dikatakan firman Tuhan itu seperti palu. Palu itu, nah sudah kan tahu ya, palu itu kan buat nuduk, gitu ya, buat mukul, del, sesuatu yang keras dipukul sama palu, del, retak, hancur. Nah firman Tuhan itu jadi seperti palu. Jadi seharusnya kalau terima firman Tuhan, mungkin firman Tuhan menegur, mengingatkan. Hati yang belajar lembut, dia berkata, ini aku Tuhan, ini hatiku, aku berikan hatiku untuk menerima apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sampaikan bagiku. Hati yang lembut, hati yang siap menerima. Yang kedua, hati yang baru itu bicara tentang hati yang taat. Bukan cuma lembut, tapi yang kedua taat. Tadi di Yeskiel 36 tadi ayat 26 dikatakan, ku jauhkan dari kamu hati yang keras, ku berikan kepadamu hati yang taat. Hati yang baru yang kedua itu punya ciri taat. Tidak cukup lembut. Lembut itu bisa menerima, tapi belum tentu melakukan. Hati yang baru setelah menerima dengan lembut, sekarang melakukan. Itu namanya taat. Firman Tuhan bilang, siapa yang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia diumpamakan
seperti rumah yang dibangun di atas dasar pasir. Waktu datang angin, datang badai, itu rumah yang dibangun di atas pasir itu sebentar saja ambruk. Tapi orang yang dengar firman dan melakukan taat, dia digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas dasar atau fondasi batu. Waktu datang angin badai, rumahnya tetap tegak berdiri karena fondasi atau dasar rumah itu benar batu. Nah, bagaimana kehidupan rumah atau bangunan rohani kita? Kalau kita punya hati yang baru, yang pertama lembut, siap menerima. Yang kedua, taat. Maka kita akan punya bangunan rohani yang kokoh. Ada angin badai bertiup, angin badai menerpa, tetap bangunan rohaninya kokoh. Mengapa? Karena bukan cuma dengar firman, bukan cuma menerima firman, tapi juga belajar melakukan firman. Memang kita masih bisa salah, bisa. Bukan cuma Bapak Ibu, saya pun mengaku dengan jujur bisa salah. Siapa manusia yang tidak pernah salah? Tidak ada. Cuma yang penting begitu salah, kita sadar, kita bertobat. Tuhan ampuni saya. Saya sudah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Saya sudah keluar dari apa yang Tuhan mau. Ampuni saya, Tuhan. Nah, kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh, pintu pengampunan itu terbuka. Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Waktu Petrus menangis, sedih, menyesal, dan bertobat, Tuhan buka pintu kesempatan. Dan waktu Tuhan ketemu dengan Petrus, pintu kesempatan dibuka, ditunjukkan dengan Tuhan ngomong apa kata Petrus? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan tanya. Itu pintu kesempatan dibuka, pintu pengampunan dibuka. Sudah menyangkal 3 kali, ditanya Tuhan 3 kali. Apakah engkau mengasihi? Pintu pengampunan terbuka. Ya, jadi kalau kita berbuat salah, karena semua orang bisa melakukan kesalahan, yang penting setelah itu bagaimana? Jangan jadi seperti Yudas Iskariot, sadar dirinya salah, bukannya bertobat, kembali ke jalan yang benar, malah bunuh diri, mengakhiri hidup. Nah, ini bodoh sekali. Bunuh diri adalah tindakan yang membuat seseorang cepat menuju neraka. Tapi saya tidak mau menghakimi orang yang bunuh diri ya. Cuma kalau bunuh diri, tidak ada kesempatan untuk orang itu detik-detik terakhir bertobat. Wah ya, jalan tercepat menuju ke neraka. Karena firman Tuhan berkata, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu, hai orang bodoh. Jadi kalau orang mati sebelum waktunya, bunuh diri kan mati sebelum waktunya. Dia melawan kedaulatan Tuhan. Itu orang bodoh di mata Tuhan. Tidak bisa mewarisi surga, tidak bisa. Tapi tidak tahu kalau detik-detik terakhir ya, misalkan gantung diri sudah detik terakhir waktu melet-melet, dia bilang ampuni aku Tuhan, ampuni. Dia mau lepaskan gantungannya nggak bisa, lalu mati. Wah, saya nggak tahu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi jangan pernah umat Tuhan berpikir bunuh diri menyelesaikan masalah. Itu jalan tercepat menuju ke neraka. Ya, Yudas lakukan itu, bodoh sekali. Padahal pintu pengampunan sebenarnya terbuka. Bagi Petrus saja terbuka. Saya percaya bagi Yudas Iskariot juga terbuka. Kalau dia bertobat, dia minta ampun sungguh-sungguh, pintu pengampunan terbuka. Oke, nah kita kembali. Jadi yang ketiga, hati yang baru, hati yang lembut, hati yang siap menerima, hati yang tidak keras. Dan yang kedua, hati yang baru adalah hati yang mau belajar taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, berarti hati yang lembut dan hati yang taat ini bicara tentang sikap hati yang rendah. Orang yang punya sikap hati rendah, hatinya bisa lembut, hatinya bisa taat. Tapi maaf, orang yang sikap hatinya tinggi alias sombong, dia tidak bisa punya hati yang lembut, tidak bisa. Dia tidak bisa taat, tidak bisa, karena hatinya terlalu tinggi. Tapi kalau orang punya sikap hati yang rendah, terima firman Tuhan, hatinya lembut, hatinya bisa taat. Jadi hati lembut, hati taat, itu yang pertama bicara tentang sikap hati yang rendah. Yang kedua bicara tentang sikap hati yang percaya. Jadi kalau orang bisa taat, itu tanda percaya. Kalau tidak taat, itu berarti belum tentu percaya. Mungkin menyebut diri orang percaya benar, tapi belum tentu percaya.
Contoh nih, kalau Bapak Ibu dibilangin, dikasih tahu sama seseorang, orang itu kita percaya, maka informasi yang mereka berikan kepada kita akan percaya. Oh, aku percaya. Karena ini orang yang aku kenal, aku percaya orang ini. Jadi informasinya aku percaya, bahkan aku lakukan. Tapi kalau informasi dari orang yang tidak kita kenal, atau informasi dari orang yang baru kita kenal, ataupun informasi dari orang yang kita kenal sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, kalau omongannya tidak bisa dipercaya. Waktu dia ngomong, ya kita cuma batin gitu. Ngomong dari A sampai Z, ya sudah kata reken, kata anggap. Soalnya apa? Ngomongannya sudah tidak dipercaya. Biasa bohong, biasa dusta, biasa menipu, ataupun mungkin baru kenal. Tidak percaya, maka tidak melakukan. Kita tidak taat kepada, tidak mentaati apa yang dia omong. Informasi yang diberikan kita tidak percaya. Kenapa? Ya itu. Ini orang ini tidak dikenal, atau mungkin sudah terkenal sebagai pembohong. Bagaimana dengan firman Tuhan? Kalau kita mengaku kita adalah orang-orang percaya, seharusnya ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, kita percaya kepada apa yang Tuhan omong, apa yang Tuhan firmankan, tanpa mempertanyakan, loh Tuhan, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Percaya saja. Bagian kita percaya. Soal waktu, soal cara, itu urusan Tuhan. Tapi bagian kita umat Tuhan adalah percaya. Ya, nah jadi pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar firman Tuhan tentang kirbat yang baru. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara saya menjadi kirbat-kirbat yang baru, kantong kulit yang baru, sehingga kita siap untuk menerima. Dikatakan yang pertama, pemahaman firman Tuhan yang benar, itu anggur baru. Yang kedua, hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan buat kita sebagai umat-umatnya, itu anggur yang baru. Kita siap untuk menerimanya, karena kita sudah belajar jadi kirbat yang baru. Kirbat yang baru, kantong kulit yang baru. Yang pertama dikatakan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang kedua, punya pola pikir yang baru, sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Dengan ciri kehendak Allah itu pasti baik, berkenan kepada Allah, dan sempurna. Dan yang ketiga, punya hati yang baru. Hati yang baru punya dua ciri. Yang pertama lembut, tidak keras. Yang kedua taat. Ini tanda orang yang punya sikap hati yang rendah dan orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Maka orang yang seperti ini akan siap menerima anggur baru yang Tuhan berikan. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Sama-sama kita belajar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo kita belajar, bertumbuh terus dalam iman, bertumbuh terus dalam firman, supaya kita jadi kirbat yang baru, yang siap menerima anggur baru dari Tuhan. Silakan para pelayan mimbar dan pelayan Jemaat Kudus maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu ini.
setiap kami. Melihatlah sangat indah. menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Kami rindu punya pola pikir yang baru, tidak serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budi, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu punya hati yang baru, hati yang lembut. Dijauhkan dari kami hati yang keras. Kami rindu punya hati yang taat, sebagai tanda kami percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kerjakan terus hidup kami, terus bentuk dan proses hidup kami Tuhan. Semakin hari kami semakin dibaharui. Haleluya.
pikir dan hati kami, sehingga kami boleh menjadi kirbat yang baru, kantong kulit yang baru, yang siap untuk menerima anggur yang baru dari Tuhan, menerima pemahaman-pemahaman firman Tuhan yang benar, dan menerima hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan buat kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau terus akan mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga iman rohani kami semakin bertumbuh dan bertumbuh. Hidup kami semakin diubah, semakin disempurnakan menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus di dalam perjamuan kudus. Sebelum kami masuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat tindakan kami, lewat perkataan kami, lewat pikiran kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kami datang merendahkan diri, memohon pengampunan. Ampuni Tuhan, ampuni segala kesalahan, segala dosa yang sudah kami perbuat, yang sudah kami ucapkan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan sekarang kami rindu belajar dengan pola pikir yang baru, dengan hati yang baru, dengan menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh belajar untuk menjadi umat Tuhan yang taat, menerima firman dengan lembut dan taat, sehingga anugerah dan berkat Tuhan semakin mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengampunan Tuhan sudah berlaku atas kami. Firman-Mu berkata, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga sebentar kami dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebentar tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan Roh Kudus. Lewat satu pujian kita katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau bahkan hidup curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan, Kau
membaca ayat firman Tuhan yang ada di Yosti. Kiranya ayat firman Tuhan ini boleh jadi rema buat setiap kita. Sekarang kita katakan, karena kasih-Mu yang selamatkan menyucikan kami, inilah kami umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran, kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat-Mu dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan kepada setiap kami akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib, kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, iman setiap kami diteguhkan. Sungguh kami boleh menjadi kirbat-kirbat yang baru, yang siap untuk menerima anggur baru yang Tuhan sediakan buat setiap kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, jikalau ada yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Jikalau ada yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Jikalau ada yang susah, Tuhan memberikan penghiburan. Jikalau ada yang menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, kami percaya pertolongan-Mu, jalan keluar selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, yang selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Demikian juga semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.